Ini ada beberapa jenis diabetik neuropati, mungkin teman-teman tidak perlu sampai mendalaminya, tapi paling tidak bisa mengetahui bahwa jenis neuropati ada yang umum, ada yang vokal. Nah, untuk yang umum ada neuropati hiperglikemik, jadi pada keadaan gula yang sangat tinggi, bisa di atas 300, 400, kadang akan muncul gejala seperti kebas, seperti kesemutan, yang ketika gula darahnya normal, dia bisa kembali lagi. Nah, yang tersering adalah ini, polineuropati distal simetrik, di mana gangguan neuropatinya itu terjadi pada seringnya umumnya pada kedua kaki yang diikuti juga pada kedua tangan pada fase lanjutannya dengan atau tanpa neuropati otonom. Selain itu juga ada yang disebut dengan acute painful sensory neuropati. Jadi keluhannya neuropatinya tiba-tiba mengalami nyeri akut tapi nanti membaik sendiri. Nah, itu untuk yang umum dan untuk yang vokal atau multivokal, bentuk neuropatinya bisa berupa gangguan pada saraf kranial. Yang disebut saraf kranial mungkin saraf-saraf yang adanya di daerah wajah. Misalnya mengalami pandangannya jadi double, melihatnya double, atau mulutnya mencong sebelah, atau terjadi gangguan saraf sensoriknya pada saraf-saraf yang ada di wajah. Oke, itu yang kita sebut sebagai saraf kranial. Neuropati juga bisa terjadi pada ekstremitas vokal. Kalau yang tadi kiri kanan, kalau ini mungkin hanya salah satu kaki bisa atau salah satu tangan. Dan juga ada yang disebut dengan radikuloneuropati thorakolumbal, maksudnya gangguannya ini lebih ke saraf-saraf yang di bagian proksimal. Kalau ini lebih ke arah ujung-ujung jari-jari kaki, ujung-ujung. Dan kalau yang radikuloneuropati atau radiculoplexus ini lebih mengenai ke bagian proksimal. Misalnya mungkin bisa mengenainya di daerah paha, misalnya, atau lengannya bagian atas, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa pembagian lagi berdasarkan bahwa di sini ada neuropati yang mengenai pada serabut saraf yang besar, serabut saraf yang lebih kecil. Nah, neuropati motorik yang daerah proksimal, yaitu di daerah paha, atau yang daerah truncal ini. Nah, ini yang mungkin seperti tadi thorakolumbal neuropati, atau ini ada yang entrapment. Nah, ini mungkin adalah beberapa pemeriksaannya yang nanti secara klinis mungkin untuk dokter saraf atau dokter-dokter umum mungkin yang bisa dipakai. Lalu bagaimana gangguan pada faktor metaboliknya, di mana terjadi overaktif dari jalur poliol, terjadi dan perlu kita ketahui bahwa sekitar 69% pasien dengan diabetes ternyata di tahun kelima dia bisa mengalami neuropati. Sehingga mungkin pada penderita-penderita diabetes yang mungkin baru 1-2 tahun mungkin jarang, tetapi di atas 5 tahun rata-rata lebih dari 50%, bahkan hampir 70% sudah bisa mengalami gejala neuropati. Waktunya 5 menit lagi ini ya, dokter. Ini adalah pemeriksaan yang bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan kecurigaan neuropati, yaitu pemeriksaan dengan Garputala untuk menilai adanya vibrasi, ada gangguan nggak pada reseptor getar, kemudian pemeriksaan monofilamen untuk lihat yang rasa rabah, dan mungkin yang lebih advance dan yang mungkin biasa saya kerjakan juga ini adalah pemeriksaan EMG atau pemeriksaan nerve conduction test. Di sini secara objektif saraf tersebut akan diperiksa, diberikan strum, lalu kemudian akan kita nilai apakah besarnya atau amplitudo sel sarafnya normal, apakah kecepatan sarafnya itu normal, apakah mengalami perlambatan seperti itu. Itu yang akan
kita gunakan untuk memastikan apakah pasien ini benar mengalami neuropati. Nah, mungkin ini yang biasanya kan kita periksa, dan apabila tadi mengalami gejala klinis seperti yang tadi sudah dijelaskan, mungkin bisa membantu pasien tersebut untuk memeriksakan ke dokter spesialis saraf. Ini adalah tata laksana neuropati diabetik. Secara umum ya kita perlu memakan pola makan yang sehat dan seimbang, olahraga teratur, dan biasanya disarankan adalah intensitas sedang 3-5 kali per minggu selama 30-45 menit. Dan konsumsi obat gula darah secara teratur, pemantauan gula berkala, dan yang terpenting juga perawatan kaki berkala, karena umumnya neuropati tersering terjadi pada kaki, sehingga kita harus memastikan bahwa kaki kita itu bersih, kaki kita tidak ada luka atau tidak ada perubahan warna atau kulit yang menjadi tanda awal dari neuropati diabetik. Dan kenali juga gejala komplikasi lainnya, karena tidak cuma neuropati diabetik, ya, neuropati yang menjadi komplikasi, tapi juga bisa ke mata, ke ginjal, ke jantung yang mungkin perlu dikonsulkan ke dokter terkait. Ini adalah beberapa tata laksana neuropati diabetik. Yang menjadi first line di sini adalah duloxetine atau trisiklik antidepresan, pregabalin. Ini yang biasanya kita pakai. Namun memang recommendation-nya di sini untuk luar lebih tinggi dibandingkan di kita. Di kita biasanya dosisnya ini sekitar setengahnya yang kita coba, karena beberapa memiliki efek mengantuk atau efek dizzy, sehingga kadang-kadang juga mengganggu pekerjaan karena tidak bisa bekerja karena terlalu ngantuk. Untuk yang second option yang kita sering pakai adalah carbamazepine, gabapentin, lamotrigine, tramadol. Namun perlu diingat bahwa carbamazepine ini efeknya yang paling berbahaya adalah alerginya. Sering datang ke nanti setelah kontrol takutnya dengan Stephen Johnson, yaitu alergi berat akibat obat-obatan. Nah, ini sering kita dapat kadang-kadang karena carbamazepine. Juga other option-nya ini ada beberapa yang mungkin bisa dibaca. Ini ada beberapa alternatif yang bisa kita pakai. Salah satunya adalah pemberian vitamin B, di mana dia bisa meningkatkan sintesis dari nitric oxide yang meningkatkan aliran darah. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa patogenesisnya salah satu adalah gangguan dari faktor vaskuler. Jadi di sini mungkin bisa membantu untuk meningkatkan fungsi dari vaskulernya. Ini ada beberapa penelitian terkait vitamin B bahwa terjadi penurunan kadar vitamin B pada pasien-pasien dengan diabetes mellitus di Indonesia. Nah, di sini juga salah satunya akibat pemberian terapi metformin di samping dari penyakit dasarnya itu sendiri. Dan di sini juga ada penelitian neuropati pada tidak hanya pada diabetes, tapi neuropati secara umum yang dilakukan di Jakarta, juga di beberapa daerah lain, tapi ini dengan menggunakan vitamin B1, B2 dan B12 yang sudah terpaten ya. Dan berdasarkan penelitian ini bahwa ternyata setelah 3 bulan pemberian terjadi penurunan dari gejala neuropati itu bisa sekitar 62,9%. Mungkin nanti untuk penjelasan mengenai vitamin B1, B6, B12 dapat dilanjutkan lagi dengan Bu Ike. Jadi take home message dari saya bahwa neuropati dapat terjadi akibat penuaan atau alami, bisa juga dari komplikasi suatu penyakit, dan proses regenerasi saraf itu berlangsung lambat. Dan neuropati diabetik merupakan komplikasi tersering dari penderita diabetes, dan gejalanya bisa bervariasi dari sensorik, motorik, maupun otonom. Sehingga kita perlu waspada terhadap gejala neuropati sejak awal karena proses regenerasinya yang lambat itu, dan sebenarnya neuropati diabetes pun dapat dicegah dengan pengaturan gula darah yang baik dan diobati dengan terapi medikamentosa yang tepat. Oke, saya rasa cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih.